Oke, baik, haleluya. Ya, pada Sabat kali ini saudara, saya akan membahas atau memberikan tema kudus di dalam, tegas di luar. Ya, kudus di dalam, tegas di luar. Ya, pembahasan kita dari Sabat minggu yang lalu, ya, Bapak Yahweh ajar kita untuk mengawali segala sesuatu dengan kudus. Ya, minggu yang lalu di tengah kekacauan, ya, kita tetap harus hidup kudus. Ya, nah hari ini kudus di dalam, tegas di luar. Ya, maksudnya apa? Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi hari ini, ya, kita tidak datang hanya untuk duduk diam dengar lalu pulang, saudara, ya. Saya rindu supaya saudara benar-benar menangkap setiap firman yang disampaikan, supaya saudara betul-betul bertumbuh. Ya, kalau saudara seperti yang dulu, ya kan, hanya datang sebagai rutinitas, saudara tidak akan membawa apa-apa, tidak ada pertumbuhan. Betul? Ya, saudara kan sudah lihat kekristenan di luar sana seperti apa. Iya kan? Kudus di dalam, betul? Tapi di luar apa? Kudis. Iya kan? Kudus di dalam, di luar juga harus. Iya. Ya, saudara, kalau kita hanya bergereja, hanya sekedar jadi orang Kristen, ya, di KTP Kristen, lalu saudara mimpi rapture masuk surga, ya, itu hanyalah sebuah mimpi, saudara. Kenapa? Ya karena hidup nggak sesuai firman kok. Rapture, mimpi masuk surga. Iya enggak, saudara? Ya. Saudara harus sadari bahwa ya kita ini sudah hidup di zaman akhir, saudara. Dan kita tahu jelas bahwa dunia sementara ya terjadi kegoncangan dan dunia sudah ada di dalam kegelapan. Ya, bahkan sistemnya juga semakin luar biasa. Ya, semakin sistem luar biasa, orang-orang Kristen semakin lembek, orang-orang percaya semakin loyo. Ya, tapi hari ini saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Yahweh panggil saudara dan saya untuk tidak menjadi orang percaya yang lembek, ya, orang percaya yang loyo, orang percaya yang pasrah dengan keadaan. Haleluya. Tetapi dia panggil kita untuk hidup kudus. Ya, bukan hidup semena-mena, hidup semau gue. Yang penting gue udah percaya. Ya, belum tentu. Dari dulu sudah saya sampaikan, setan aja percaya. Kalau saudara hanya sampai dipercaya, apa bedanya saudara dengan setan? Iya kan? Tapi yang Tuhan mau adalah saudara dan saya ya harus hidup di dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan apa? Tidak mungkin seorang dapat masuk ke dalam. Ya, jangan pernah mimpi deh untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, untuk rapture pun gak bakalan, saudara. Ya, jadi kudus bukan berarti diam. Ya, kudus di sini bukan berarti saudara kita diam kayak kucing kena air. Iya kan? Bukan berarti kita takut, saudara. Iya. Haleluya. Bahkan kudus bukan berarti kita sudah kayak malaikat.
Haleluya. Kudus itu berarti saudara kita murni di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Ya. Murni di hadapan Bapa Yahweh. Dan paling penting adalah kita berani berdiri di hadapan dunia. Kita berani berdiri untuk melawan arus dunia, saudara. Bukan semakin deras arus dunia, saudara semakin nyaman ikut arus. Saudara, berkali-kali saya sampaikan bahkan tentang hanya apa yang mati terbawa arus. Ikan, ya, tetapi ikan hidup mereka melawan Nah, saudara, ikan mati atau ikan hidup? Ya udah, lawan arus, amin, bukan ikut arus. Orang Kristen di luar sana begitu, ikut arus, ikut sistem, ikut dunia, ikut adat istiadat yang bertentangan dengan firman Elohim. Kita hidup di zaman di mana kebenaran dianggap kasar, saudara, betul nggak? Iya kan? Bahkan yang paling parah, kompromi dianggap bijak, saudara. Ini zaman apa, saudara? Ya, zaman di mana orang lebih takut ditolak oleh netizen. Iya kan? Tahu netizen? Ini bahasa medsos, saudara. Orang lebih takut ditolak oleh orang dunia, saudara, di luar sana, daripada ditolak sama Bapak Yahweh. Haleluya. Bahkan banyak orang, saudara, ya, orang percaya kehilangan nyali, jadi pengecut. Karena pengen diterima. Ya, pengen diterima, jadi dia masuk di kandang kambing jadi kambing. Itu maksudnya, saudara. Supaya pengen diterima jadi kambing, padahal dia paham nggak, saudara? Iya, saudara. Saudara mungkin sudah galau, saya hidup sendiri, dikucilkan, nggak ada kawan, nggak ada teman, nggak dihargai. Iya, nanti bagaimana kalau mati tidak ada yang kubur? Lempar ke sungai, tidak ada yang kubur. Saya ikan makan. Haleluya. Ya, saudara, saudara, kita harus berani bayar harga, men. Harus berani bayar harga. Kan kita mau hidup kudus, amin. Nah, orang Kristen hari-hari ini begitu, saudara. Ya, haleluya. Tetapi saya mau sampaikan, saudara, Yesua tidak seperti itu. Dia kudus, saudara. Dia juga tegas, amin. Yesua sudah memberikan contoh. Bahkan Yesua tidak pernah main aman. Kita orang Kristen, bahasa dunia, bahasa politik main aman, saudara. Ya, Yesua tidak pernah cari aman. Bahkan dia tidak pernah tunduk pada sistem agama yang korup pada zamannya. Apalagi sekarang, luar biasa, saudara. Ya, kekristenan bahkan agama, ya, jadi bahan olokan hari-hari ini. Saudara lihat di media sosial, agama dimainkan, saudara. Makanya benar kan, agama tidak dapat menyelamatkan, amin. Yang menyelamatkan adalah imanmu kepada nama yang benar, nama yang kudus, Bapa Yahweh, haleluya. Ya. Ya. Yesua dia tegas. Dia penuh kasih tapi penuh ketegasan. Contohnya apa? Pada waktu di bait suci, apa yang dia lakukan? Bait suci mereka jadikan pasar, betul? Ngamuk gak Yesua? Kasar gak dia kalau dikatakan secara logika? Ya, haleluya.
Yesus nggak bilang mari kita doakan mereka supaya mereka bertobat, enggak berjualan lagi. Enggak, saudara. Iya kan? Yang ada dia marah, dia porak-poranda, dia balikin meja. Oh, luar biasa, saudara. Iya kan? Marah, saudara. Bahkan dia usir semua orang-orang yang berjualan. Ya. Tapi sebenarnya kalau saudara pelajari, Yesus enggak marah loh sebenarnya, saudara. Tetapi karena dia memang cinta yang namanya kekudusan, saudara. Haleluya. Makanya dia enggak mau baitnya itu dikotori. Karena saking cintanya, saudara. Ya. Karena rumah nggak boleh dikotori, haleluya. Nah, itu menjadi teladan saudara dan saya. Ya, ketika kita hidup dalam kekudusan, bukan berarti saya katakan tadi di awal kita diam-diam baik, ya kan? Nggak melakukan apa-apa. Justru karena kita hidup dalam kekudusan, kita harus bertindak tegas ketika ada orang-orang yang mencoba mengotori saudara dan saya, amin. Haleluya. Sama seperti Yesus lah, saudara. Dia tidak marah tapi dia membela kekudusan. Amin. Bukan jadi penghakim, tapi justru menjadi penjaga gerbang. Haleluya. Jadi hari ini saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita tidak bicara soal kekudusan yang pasif, hanya omon-omon. Tahu omon-omon? Bicara kekudusan dari atas mimbar tapi tidak ada pelaksanaan. Jemaat pun demikian, saudara. Ya. Tapi kita bicara, saudara, ya, memiliki nyali. Amin. Haleluya. Kekudusan yang punya nyali, yang berani bilang tidak pada dosa. Amin. Berani nggak bilang tidak pada dosa? Haleluya. Ketika ada tawaran duit miliaran, berani tidak untuk nyogok saudara, untuk berbuat dosa? Hari ini belum ada duit di depan mata, tidak di depan mata, silau men. Haleluya. Ya buktinya pemerintah kita, kalau udah pemilihan, ya anggota dewan, ya dari pusat sampai ke desa, visi misinya minta ampun, transparan, ujung-ujungnya apa? Korupsi kan? Tim ngomong gampang, saudara. Kalau udah lihat duit 1M, 2M, 3M, ya, haleluya. Haleluya. Ya. Banyak sekarang begitu, saudara. Nggak ada yang nggak korupsi, saudara. Ya. Kecuali pemimpin yang satu yang dibanggakan karena dia pemimpin yang sudah kaya raya. Ngapain dia korupsi? Siapa dia pemimpin yang di Maluku sana? Mantul. Kalau orang sudah berduit, ngapain dia korupsi? Dia gubernur terkaya se-Indonesia Raya. Ya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dunia tidak butuh umat yang lembek, saudara. Dunia tidak butuh, ya, umat yang loyo-loyo, saudara. Haleluya. Harus berani berkata tidak pada dosa. Jangan bilang cukup, saudara. Tolak mentah-mentah. Haleluya. Dunia butuh ketegasan dari umatnya.
Nah kita ini yang tersisa saudara, bukan kita ikut-ikutan. Kita udah dalam terang. Seharusnya kita bisa menerangi yang gelap, amin. Bukan ikut-ikutan gelap. Ya, haleluya. Kekudusan harga mati, tidak dapat ditawar-tawar saudara, amin. Haleluya. Bahkan tidak dapat dibeli dengan uang, tidak bisa dibungkam. Ya, banyak uang tutup mulut. Sekarang lihat saudara, kalau uang sudah bekerja, kebenaran, kejahatan jadi kebenaran. Iya kan? Ya kita lihat yang lagi viral kasus Nikita Mirzani. Kalau hakim jaksa sudah disuap, sudah dibungkam dengan miliaran. Yang salah jadi benar saudara, yang benar jadi salah. Ya, berupayalah kita tidak membuat kesalahan saudara. Apalagi berbuat dengan orang yang kaya banyak duit, kita benar tetap jatuh salah saudara. Karena mereka bisa bayar pengacara, bisa bayar jaksa, apalagi cuma polisi. Ya, iya kan? Dunia sudah tidak aman, tapi kita bukan jadi penakut. Harus berani juga menyuarakan, amin. Haleluya. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau jadi terang, kita harus bersih di dalam. Amin. Tapi kalau kita mau berdampak, kita juga harus berani di luar. Amin. Haleluya. Ya, kudus di dalam, tegas di luar. Amin. Itulah panggilan saudara dan saya di hari-hari yang terakhir. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Oke, kita bahas bagian yang pertama. Kekudusan bukan kelembekan, saudara. Ya, jadi kita harus meluruskan satu hal penting. Karena banyak orang berpikir hidup kudus itu harus lembut, harus diam, tidak usah banyak ngomong, tidak usah, pokoknya apalah saudara ya, mencampuri urusan orang. Tapi kalau hal dan kebenaran kita tahu, nggak apa-apa saudara. Ya, bukan berarti nggak ribut. Ya Yesua kan tadi sudah diberikan contoh, dia ribut saudara soal rumah Bait Elohim yang dikotori, dia ribut saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, jadi banyak orang berpikir seperti itu saudara. Ya. Tapi saya mau sampaikan itu bukan kekudusan yang sejati. Sejati itu penakut, itu pengecut saudara. Ya, itulah kelamanya kelembekan rohani. Itulah kompromi yang dibungkus dengan topeng kesalehan. Nah, banyak gereja begitu saudara, banyak pemimpin, gembala, pendeta begitu. Ya, mereka kompromi yang dibungkus dengan topeng kesalehan. Ya, saya mau sampaikan kekudusan bukan berarti kita jadi penakut. Kekudusan bukan berarti kita tutup mulut saat kebenaran diinjak-injak. Amin. Haleluya. Kekudusan bukan berarti kita biarkan dosa merajalela demi damai. Kekudusan itu berarti kita hidup murni di hadapan Bapa Yahweh dan berani berdiri di hadapan dunia. Ya, Yesua adalah teladan yang sempurna. Dia kudus, tetapi dia juga tegas. Dia tidak main aman. Ya, dia tidak tunduk pada sistem agama yang korup. Bahkan dia tidak takut dibatalkan. Dia tidak takut ditolak. Ya, buktinya sampai dia disalibkan, tapi kemenangan terjadi. Ya, haleluya. Dia berani tampil, dia berani berbicara, dan dia berani bertindak saudara. Amin. Yesua menjadi contoh dan teladan saudara. Contohnya sudah saya sampaikan kan. Bagaimana Yesua berdiri di atas kebenaran karena bait suci dijadikan sampah, tempat jualan. Ya. Jadi kalau saudara dan saya benar-benar kudus, kita tidak akan
akan diam saat rumah Bapa Yahweh dikotori. Ya, kita tidak akan pura-pura rohani, tapi takut menegur. Ya, kita tidak akan kompromi demi kenyamanan. Ya, makanya saudara, saya harus tegur. Kalau sudah mulai melenceng, bukan kayak pendeta lain, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, yang penting perpuluhan jalan terus. Yang penting persembahan jalan terus. Terserah lu dah nak ke jurang-jurang. Ya kan, yang penting lu sembahyang, kasih perpuluhan, kasih persembahan udah. Ya. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saudara lihat kemarin kan? Kalau tidak ada etikat baik, tutup saudara. Ya, zaman sekarang banyak orang percaya kehilangan nyali karena mereka lebih takut kehilangan followers. Ya, banyak cari followers hari-hari ini supaya FYP. Ya, di kalangan jemaat pun ada banyak, tapi kita kan bersyukurlah. Ya, sebagian pada gaptek. Ya, kalau yang di kota-kota besar ngeri loh saudara, bahkan bukan cuma jemaat, para pendetanya pun ya FYP, pakai FB Pro, ngeri loh saudara. Ya, makanya mereka takut kehilangan followers karena ada duit di dalamnya, betul? Iya. Mereka takut kehilangan followers daripada takut kehilangan Bapa Yahweh. Ya, mereka lebih takut diblokir para netizen daripada dibuang dari rencana Bapa Yahweh. Ya, dibuang dari surga tentunya. Ya, mereka lebih sibuk jaga citra daripada jaga kekudusan, jaga mezbah. Ingat saudara, Bapa Yahweh tidak mencari umat yang loyo-loyo, umat yang lembek. Ya, tetapi Dia mencari umat yang kudus, umat yang tegas, yang tidak bisa dibeli. Amin. Tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara tahu saya dari dulu, amin. Mau orang kaya ngatur saya nggak bisa, saudara, mental semua. Biar Anda punya uang, mau ngasih berapa? 10 juta, 20 juta, 50 juta, Anda ngatur saya nggak bisa. Anda ngasih uang saya ambil, tapi kalau untuk ngatur no. Ya, haleluya. Terbukti kan? Iya, nggak jalan orang-orang kaya saudara. Dan saya tidak pernah takut akan hal itu. Dan saya sudah buktikan sampai hari ini, betul? Iya. Haleluya. Harus berani. Itulah ya teladan daripada Yesus. Gak bisa dibeli, gak bisa dibungkam, ya, gak bisa dibelokkan. Intinya kita harus tegas, ya, berani berkata tidak pada dosa, ya, berani berdiri di pihak Bapa Yahweh sekalipun saudara sendiri. Amin. Haleluya. Orang lain kan takut hidup sendiri. Ya, saya dari SMP masih dengan keluarga orang tua. Lepas SMP, SMA udah merantau. SMA udah di Bitung ngekos. Selesai SMA berangkat. Ya, cari kerja, melanglang buana. Hidup sendiri di kampung orang. Ya, sampai dipanggil hamba Tuhan jadi pendeta, jadi gembala, tetap sendiri. Ya kan? Dan sampai hari ini pun masih sendiri. Ya kan? Dan tidak pernah takut saja. Haleluya. Udah diancam nak dibunuh. Puji Bapa Yahweh masih hidup sampai hari. Ya kan? Iya saudara, udah diancam mau lapor polisi. Udah. Mau dijebloskan ke penjara karena inilah itulah. Iya kan? Haleluya. Saudara kan saja saksi. Udah diserang bertubi-tubi. Jemaat pula yang serang mantan. Iya kan? Apakah saya takut? Iya kan? Dengan organisasi pun, sampai kepolisian pun,
Saya berani sendiri, jemaat pada kabur entah kemana, saya berani melangkah sendiri. Ya, di mana jemaat banyak bantu gembalanya? Sembunyi. Udah kayak murid-murid Yesus. Dia mau ditangkap kabur murid-muridnya. Haleluya. Kalau untuk kebenaran ngapain takut? Amin. Saudara. Ya, kan saudara jadi saksi hidup selama dengan saya. Ya, kalau kita tidak berani berdiri, otomatis kita akan tenggelam. Kalau kita tidak berani bicara, kita akan jadi bagian dari kebungkaman rohani. Makanya banyak orang Kristen dibungkam hari-hari ini lewat kebenaran nama Bapa, nama Kudus Bapa Yahweh, hari Sabat, perayaan-perayaan. Ya kan? Bahkan tentang sistem dunia elit global agenda 2030 dibungkam semuanya, saudara. Ya, karena banyak para pendeta hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mereka sudah masuk pada sistem. Mereka sudah pakai tanda binatang, saudara. Makanya mereka bungkam, mereka nggak kasih tahu. Makanya tengok pagi lusa, ketika kacau, betul-betul kacau nanti, itu pendeta gembala dengan jemaat nanti berantem tuh. Tengoklah pagi. Ya, karena jemaat nuntut pendeta gembalanya nggak ngasih tahu. Nah kita yang kasih tahu mereka nggak percaya. Pagi lusa nanti terjadi mereka tuh. Tengoklah nanti saudara. Ya, karena pendeta gembalanya bungkam. Karena apa? Dia sudah ikut sistem, dia udah pakai tanda. Karena dia mamon, saudara. Ya, banyak. Kalau kita tidak berani menegur, kita ikut membiarkan kehancuran, betul? Makanya saya tegur jemaat. Kadang-kadang memang sakit, saudara. Ya, tapi daripada Anda hancur, mau pilih mana? Mau pilih hancur? Iya kan, makanya saya tegur. Kadang-kadang tegur dengan empat mata, kasih tahu bagak-bagak, belum dibina, dihantam lewat atas mimbar, katanya nyinggung. Ya, tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau menegur, panggil secara empat. Kalau nggak didengar, apa firman bilang? Dipermalukan di muka umum. Nah jemaat kalau udah nggak dengar pasti dipermalukan. Nah saya kan nggak mau juga begitu, saudara. Kalau pendeta lain kan mereka rocker di dunia di luar sana. Saya cukup di depan jemaat. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kekudusan sejati itu bersinar karena keberanian, bukan karena popularitas, bukan karena pencitraan, tapi karena hati yang murni dan langkah yang tegas, saudara. Amin. Haleluya. Kemudian berikut bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua, dunia butuh umat yang tegas. Amin. Dunia hari-hari ini butuh saudara dan saya yang penuh dengan ketegasan. Amin. Haleluya. Dan kita juga harus jujur, saudara. Kenapa? Karena dunia ini memang betul-betul kacau balau, saudara. Ya, bukan cuma secara fisik. Ya, tetapi sudah berkali-kali saya sampaikan, baik lewat khotbah, lewat media sosial, ya kan? Saudara lihat dunia ini, cuaca ekstrim hari-hari ini, makanya itulah terjadilah influenza, sejenis COVID kata mereka. Padahal itulah perencanaan mereka, itulah disebut pandemi. Ya, hujan-hujan buatan, saudara lihat di media sosial di Jakarta khususnya, ya, hujan kok ada mikroplastik. Nah bayangin aja saudara yang minum air hujan, ketika itu dicurahkan ke kita di sini, belum zat-zat yang lain, iya kan? Ngeri saudara, ini perubahan cuaca yang membuat manusia sakit-sakitan, saudara.
yang membuat sistem daya tahan tubuh lemah. Ya, haleluya. Kita di sini panas nih, di Manado kebanjiran lagi, saudara. Iya kan? Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, dunia ini sudah aneh, cuaca ekstrim, kemudian krisis pangan, saudara. Ya, krisis pangan. Makanya kenapa beras naik, sembako naik, ini gila-gilaan loh saudara. Telur aja luar biasa melonjak. Tapi di satu sisi cabai turun drastis. Cabai turun drastis, di mana sana kasihan yang penjual cabai, saudara. Haleluya. Ini ngeri loh saudara. Ini krisis terjadi karena memang ada permainan politik. Ya, elit global semuanya kita dipermainkan, saudara. Krisis pangan, saudara. Haleluya. Ya, kemudian sistem digital makin mengikat. Ya, saya sudah berkali-kali sampaikan ini karena memang penggenapan dari Wahyu pasal 13. Ya, haleluya. Nah, banyak orang kehilangan arah. Orang-orang Kristen termasuk para penyembah Bapa Yahweh kehilangan arah. Ya. Karena apa? Karena keadaan, saudara. Banyak gereja juga yang kehilangan nyali. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan kehilangan suara seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi dunia tidak membutuhkan umat yang loyo. Ya, akan tetapi dunia butuh umat yang berdiri tegak. Selagi kita masih bisa sampaikan. Saya percaya banyak orang yang menyesal hari-hari karena apa? Nggak pakai omongan kita, betul nggak? Tapi penyesalan apa? Selalu saya sampaikan, penyesalan selalu terjadi di belakang. Ya, haleluya. Menyesalah dari sekarang, saudara. Mengerikan, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, haleluya. Dunia butuh kita, saudara. Nggak apa-apa mereka mau dengar enggaknya, kita masih terus sampaikan kebenaran, saudara. Ya, zaman sekarang banyak orang percaya lebih takut, ya, yang saya katakan tadi, dibatalkan, ditolak oleh netizen karena followernya banyak, saudara, daripada ditolak sama Bapak Yahweh. Ya, mengerikan, saudara. Padahal dunia sedang menjerumuskan, ya, generasi ke dalam sistem anti Hamasiyah tanpa mereka sadari. Ya, dengan sistem yang kelihatan canggihnya luar biasa. Tapi tujuannya kan jelas, saudara, ya. Apa? Menghapus kekudusan. Ya, jelas sekali, saudara, mengaburkan kebenaran dan menggiring semua tunduk pada satu kontrol global. Dan inilah sistem yang sementara berjalan. Ya, membuat orang percaya harus tunduk pada sistem kontrol yang secara global. Jadi kalau saudara dan saya diam, ya, berarti kita ikut mendukung, betul enggak? Kita ikut mendukung sistem mereka. Ya, memang kadang-kadang secara manusia ada capeknya. Saya juga begitu, tapi kasihan juga ada hal yang baru saya sampaikan. Ya, coba saudara lihat di Cina, saya sudah sampaikan di sahabat yang lalu, ya. Di Cina yang pakai sistem kredit, kasihan mereka. Nah, kita pun nanti demikian. Makanya sementara dicanangkan yang digital, ID digital, saudara. Ya, suarakan, ayo, saudara. Ya. Jangan kompromi. Kalau kita kompromi, sama aja kita menyebarkan kegelapan, betul nggak? Ya, haleluya. Jangan pernah kompromi. Ya. Mungkin saudara tanya, apakah saya pakai FB Pro? Enggak. Saya nggak cari uang di FB, saya nggak cari uang di YouTube, saya nggak cari uang di media sosial. Ya, karena berkat saya dari Bapak Yahweh langsung. Lewat siapa saja yang Bapak Yahweh gerakkan, ya kan? Ada yang konten udah segala macam cara dan gak karu-karuan demi FYP, kumah. Udah gaya dan macam-macam gaya dah lintang bukang.
Ya, aneh-aneh memang. Sama, pendeta pun para hamba Tuhan dah kehilangan harga diri. Iya kan? Karena hanya untuk apa? Mengejar uang. FYP, biar monet dapat duit. Nanti meta gaji. Ngeri saudara. Ya. Kalau kita pura-pura tidak tahu, berarti kita juga sedang menutup mata terhadap kehancuran. Ya. Nah, dalam Yehezkiel 3 dan 33 itu Bapak Yahweh panggil umatnya untuk jadi penjaga. Ya, bukan jadi penonton. Penjaga itu harus lihat bahaya. Dan tentunya kita harus bersuara. Kalau diam, darah orang yang jatuh itu akan dituntut atas dirinya. Sama seperti saudara, saya harus tegur. Karena kalau saya nggak tegur, darah saudara saya yang tanggung. Baca tuh Yehezkiel. Iya kan? Nah, saudara sudah lihat. Saudara nggak tegur lalu orang itu jatuh, saudara akan dituntut. Itu firman. Baca tuh Yehezkiel 3 dan 33. Jangan sampai darah orang itu kita tanggung. Tapi kalau kita sudah sampaikan dia tetap ngeyel, dia jatuh mati sekalipun, berarti kita bebas, saudara. Paham gak saudara? Ya, haleluya. Ya, jadi begitu saudara ya. Artinya jelas. Kalau kita tahu kebenaran tapi tidak berani bicara, berarti kita ikut bersalah. Kalau kita tahu sistem dunia menyesatkan, tetapi diam demi kenyamanan, berarti kita sedang mengkhianati panggilan kita. Ya, jadi jangan bilang saya nggak mau ribut. Kan biasa kan ada kata-kata begitu. Biarin aja lah, saya nggak mau ribut. Kan begitu saudara. Bukan mau cari ribut, saudara. Siapa sih yang mau cari ribut? Ya, kita bukan mencampuri, tapi kita harus menyatakan kebenaran. Amin. Jangan bilang saya tidak mau ikut campur. Bukan saudara. Ya, jangan bilang saya hanya mau damai. Emangnya kita mau cari apa saudara? Cari damai. Tapi apapun itu perkataan saudara, kita harus menyampaikan tergantung dari orang tersebut. Ketika kebenaran itu sudah disampaikan, amin. Haleluya. Ingat saudara, damai tanpa kebenaran itu palsu. Ya, damai tanpa kebenaran itu palsu. Banyak gereja palsu hari-hari ini yang menyuarakan damai, 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 damai. Ya, sama juga Donald Trump menyerukan damai. Palsu saudara. Firman Elohim sudah katakan, ya, damai, damai, damai. Pada akhirnya apa? Anda akan kaget saudara, kaget-kagetnya. Ya, haleluya. Kemudian kudus tanpa keberanian itu kosong. Omong kosong saudara. Ya, itu iman yang bertindak. Haleluya. Ya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Makanya Yesus sudah memberikan contoh. Dia tidak diam, dia bicara, dia tegur. Haleluya. Murid-muridnya dia tegur. Bahkan Petrus dia katakan apa saudara? Setan. Itu kasar saudara. Bahkan ada kata-kata yang kelihatan kasar. Anjing dan babi itu juga disebut saudara. Ya, haleluya. Yesus melawan setiap sistem dunia, bahkan sistem agama, ya, yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi dia tetap kudus, amin. Haleluya. Yesus tetap penuh kasih. Dan Yesus tetap taat pada Torah. Haleluya. Nah, itulah teladan saudara dan saya. Haleluya. Dunia sedang menunggu. Bukan menunggu menjadi motivator saudara. Ya, kita nggak butuh motivator.
Bahkan bukan menunggu influencer, tetapi menunggu umat yang hidup kudus, ya, dan berani, yang tidak tunduk pada algoritma, ya, yang tidak takut kehilangan panggung, follower, bahkan yang tidak kompromi demi kenyamanan. Amin. Paham ya? Yang ketiga. Yang ketiga, bagian ketiga, cara hidup kudus dan tegas. Ya, mungkin saudara bertanya, bagaimana cara hidup kudus namun tegas? Ya, kalau kita mau hidup kudus dan tegas, ya, kita tidak bisa cuma paham teori, saudara. Ya, harus ada tindakan nyata, harus ada gaya hidup yang kelihatan. Amin. Itulah iman. Karena kekudusan itu bukan status rohani yang kita klaim. Ya, kekudusan itu harus kelihatan dari cara kita hidup. Itulah karaktermu. Amin. Haleluya. Ya. Jelas sekali saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, terlihat dari bagaimana saudara dan saya hidup, dari cara bicara saudara, dari cara gaya saudara, ya, dari cara kita berdiri di tengah dunia yang makin bengkok, itu kelihatan saudara. Amin. Ya. Jadi saudara, kita tegas bukan berarti kasar. Amin. Ya. Saudara tahu hati saya. Saya kelihatannya tegas, bukan berarti kasar saudara. Ya, kudus bukan berarti diam. Ya, tegas berarti kita tidak kompromi. Amin. Haleluya. Kudus berarti kita tidak tercemar. Dua-duanya harus jalan bareng. Kalau kita cuma kudus tapi takut bicara, kita jadi rohani yang loyo. Ya, kalau kita cuma tegas tapi hati kotor, kita akan jadi arogan, saudara. Ya, kita akan menjadi arogan. Nah, Bapak Yahweh mau kita bersih di dalam dan apa tadi? Berani di luar. Nah, berikut cara hidup kudus dan tegas yang harus saudara dan saya jalani. Yang pertama, bersihkan hati. Ya, dari Yom Kippur udah disampaikan. Kalau enggak bersih-bersih, enggak tahu sudah. Atau coba baik clean, diminum sak putih di dalam, langsung jurus itu. Karena ada suah modal, ya kan? Haleluya. Bersihkan hati, bukan pencitraan, saudara. Ya, banyak orang sibuk jaga pencitraan rohani, tapi Bapak Yahweh tidak lihat penampilan. Manusia melihat apa yang terlihat, tapi Tuhan Elohim Bapak Yahweh melihat hati. Haleluya. Ya, Bapak Yahweh melihat hati. Kalau hati kita penuh dengan ambisi, nah ini dia ambisi kembali ya. Penuh dengan iri. Nah, orang beli ini, aku nak beli lebih dari dia. Itu iri, saudara. Ya, orang beli gaun, dia beli dress. Ya, sama kan? Oh ya. Ya, haleluya. Ya, orang beli motor bebek, dia beli motor tinggi. Ya, haleluya. Ya, ini irinya luar biasa. Biar ngutang di mana-mana, yang penting bersaing dengan pangan, saudara. Ya, kemudian dosa yang masih tersembunyi. Ya, jangan pernah bermimpi dan pernah berharap untuk kita bisa berdiri tegak, saudara. Ya. Jadi mulailah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, amin, saudara. Jangan suam-suam kuku, karena firman Tuhan jelas berkata orang yang suam-suam akan ya, bukan sekadar minta ampun. Ya, setiap sahabat minta ampun, setiap sahabat minta ampun, bukan begitu, saudara. Ya, tapi bagaimana saudara berupaya untuk mengubah cara hidup, amin, mengubah pola pikir, mengubah cara
Roma 12 ayat 1 dan 2, berubahlah oleh pembaharuan budi, berubah saudara. Amin. Berubah. Ya, paham berubah? Bukan saudara jadi Spiderman, Batman. Berubah. Saya selalu katakan kalau manusia nggak berubah, apa masih bisa dikatakan manusia? Binatang aja kalau diajar berubah, saudara. Pandai. Ti manusia diajar nggak pandai berubah ketika sang. Manusia bukan tuh. Lahne dari binatang yang pandai diajar, pandai berubah. Tapi ada, saudara. Tapi kalau kita kasih tahu marah. Ada dari zaman saya ada di Kalimantan Barat 2012 sampai dunia sekarang nggak berubah-berubah. Karakternya nggak berubah-berubah, saudara, ngeri. Ya, jadi bertobatlah sungguh-sungguh, amin. Bukan hanya sekedar minta ampun, laboh lagi, minta ampun, laboh lagi, minta ampun, laboh lagi, saudara. Ya, tapi bagaimana kita mengubah cara hidup, buang topeng kemunafikan, amin. Haleluya. Dan biarkan Bapak Yahweh bersihkan kita dari dalam. Penting dari dalam dulu bersih. Kenapa? Karena hati kita bersih, langkah kita akan tegas, amin. Iya. Nggak pelimpang, nggak maju mundur cantik, ya. Tapi kalau hati kita kotor, keberanian kita akan jadi kesombongan. Betul nggak, saudara? Banyak orang-orang sombong hari-hari ini. Haleluya. Ngeri. Yang kedua, berani menegur dengan kasih. Ya. Kalau kita lihat saudara kita jatuh dalam dosa, jangan diam. Tadi kan saya sudah bahas di poin yang pertama. Jangan pura-pura nggak tahu. Makanya jemaat yang udah mulai lemau saya tegur. Ya, takut gangguan tersinggung, saya tegur lewat depan mata, saya tegur lewat WA. Ada WA group kan? Baca situ. Ya. Jadi kalau pribadi saya WA pribadi. Ya. Jangan pura-pura, saudara. Tapi dengan tidak menghakimi. Itu intinya, saudara. Tegur dengan kasih. Tegur karena kita peduli. Kan dalam Ibrani berapa itu? Ya. Karena peduli maka kita ditegur. Kalau enggak kita disebut anak gampang. Doko kita tema. Ya, di firman Tuhan pun ada. Ya. Betul gak, saudara? Iya kan? Haleluya. Luar biasa. Karena tegur lebih baik apa? Teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Shalom. Shalom. Salam dulu. Ya kan? Ya. Sok-sok mengasihi. Tegur aja, saudara. Kasih tahu aja. Ya. Tegas itu berarti kita berani, amin. Haleluya. Kita berani menyelamatkan sebelum terlambat. Kita dah kasih tahu, tetap ngeyel, ya, nikmati. Makanya sahabat kemarin saya bilang apa? Selamat menikmati. Anda menabur, Anda menuai. Iya kan? Mau ngomong apa? Mau nangis bareng? Iya kan? Nggak mungkin dong. Kan sudah kita kasih tahu, udah kita tegur. Nggak dengar. Jadi selamat menikmati. Ya, sakitnya hati Anda. Iya kan? Selamat. Lah kita kasih tahu baik-baik, nggak dengar 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya udah terserah. Haleluya. Saya akan terus memberitahukan. Ya, artinya jangan tunggu dia hancur dulu baru kita bicara, itu salah.
Kita udah kasih tahu berulang-ulang kemudian toh nggak peduli tapi dia hancur, nah terserah. Tina hancur lah. Iya kan? Haleluya. Tegas itu berarti kita berani menyelamatkan sebelum terlambat. Kalau kita diam demi damai, itu bukan kasih, itu pengkhianatan rohani. Paham ya? Yang ketiga, tolak kompromi digital. Ya, zaman sekarang pencemaran rohani banyak masuk lewat layar algoritma, media sosial, lewat konten-konten viral. Ya, kalau kita tidak waspada, kita akan tercemar tanpa sadar. Saudara lihat yang Bang Ego di media sosial yang menangani ODGJ, rata-rata gadget. Ya, masih muda udah ODGJ. Tahu ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Jiwanya terganggu, stres, pening, mau. Ya, ingin tahu ke ODGJ. Ya, evaluasi semua platform yang kita pakai. Apakah itu membangun iman atau justru merusak? Jaga baik-baik anak-anak Anda yang jangan keseringan. Ya, apakah itu mendekatkan kita kepada Torah, kepada kebenaran firman Elohim, atau justru menjauhkan? Ya, saya bilang tadi jangan biarkan anak-anak dibesarkan oleh algoritma, oleh media sosial. Ya, besarkan mereka dengan kebenaran Torah. Amin. Besarkan mereka dengan doa, dengan keteladanan. Karena anak melihat orang. Jangan salahkan anak, karena anak melihat orang tua. Betul? Betul enggak? Iya, enggak usah salahkan anak. Anak lihat orang tua. Ya. Haleluya. Tegas berarti kita berani bilang tidak pada sistem digital yang menyesatkan. Yang keempat, berdiri tegak di tengah tekanan. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus siap ditolak. Sudah siap ditolak? Ada yang ragu-ragu. Sudah siap ditolak? Sudah siap dikritik? Sudah siap dijauhi? Ya, soalnya dunia tidak suka pada kebenaran loh saudara. Ya, dunia nggak suka kebenaran. Ya, bahkan sistem tidak suka orang yang tidak bisa dikendalikan. Makanya kita keluar dari sistem karena kita tidak mau dikendalikan oleh sistem. Amin. Haleluya. Kita hidup untuk disukai, saudara. Ya, kita hidup untuk taat. Kita hidup untuk menyenangkan Bapa Yahweh, bukan manusia. Amin. Galatia 1 ayat 10 katakan, sebab sekarang apakah aku sedang meyakinkan manusia atau Elohim, atau apakah aku berusaha menyenangkan manusia? Karena jika aku masih terus menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba sia. Amin. Kalau saudara terus menyenangkan hati manusia, Anda bukan hamba sia. Kalau bukan hamba sia, hamba siapa? Saudara yang jawab ya. Teruslah, biar anak, biar adik, ya, kalau mereka lari daripada kebenaran, jangan saudara. Kalau kita tidak berani berdiri, kita akan takut tenggelam. Kalau kita tidak berani bicara, kita akan jadi bagian dari kebungkaman rohani. Yang kelima, hidup dengan misi bukan sekedar bertahan. Ya, kita bukan diciptakan untuk jadi penonton, tapi kita diciptakan untuk menjadi pelaku, pembawa terang, pembawa kebenaran, pembawa suara profetik di tengah zaman yang semakin gelap. Haleluya. Tanyakan pada diri sendiri, apa panggilan saudara dan saya dari Bapa Yahweh? Hanya saudara yang mampu menjawab.
Ya. Kemudian mulai dari yang kecil, mulai dari medsos, mulai dari keluarga, mulai dari komunitas. Ya, kalau saudara merasa terpanggil, jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu nanti. Ya, Bapak Yahu udah mau datang jemput. Mulai dari sekarang. Kudus dan tegas bukan gaya hidup elit. Ya, itu panggilan semua umat yang mau dipakai sama Bapak Yahu. Amin. Haleluya. Dan sebagai penutup, haleluya, yang terakhir, panggilan untuk bertindak. Ya, panggilan untuk bertindak. Tadi katakan iman tanpa perbuatan mati. Ya, setelah semua yang kita dengar hari ini tentang kekudusan, ya, bukan keloyoan atau kelembegan, saudara. Ya, kita mendengar tentang dunia yang butuh umat yang tegas, umat yang berani, bahkan tentang cara hidup yang kudus dan berani. Sekarang waktunya kita ambil keputusan. Jangan tunggu nanti, ya. Ini bukan waktunya untuk sekedar terinspirasi, tetapi ini adalah waktunya untuk saudara dan saya bertindak. Amin. Haleluya. Karena firman yang tidak ditindaklanjuti akan jadi saksi yang menuntut. Ya, saudara akan nanti dituntut nanti. Setiap firman yang disampaikan saudara tidak lakukan, Anda akan dituntut nanti. Ya, karena panggilan yang tidak dijawab akan jadi penyesalan yang menghantui. Ya, jadi Bapak Yahweh sedang berbicara kepada kita hari ini, saudara. Ya, bukan kepada sistem, bukan kepada gedung, tetapi kepada hati kita. Amin. Haleluya. Dia tidak cari popularitas, tapi dia cari hati yang murni, saudara. Ya, haleluya. Dia tidak cari yang viral-viral, saudara, tapi dia cari yang setia. Kalau selama ini kita diam, hari ini waktunya kita bicara. Amin. Bicara, sampaikan, masih ada waktu. Ya, ulang-ulang gak apa-apa. Kalau selama ini kita loyo, lembek, hari ini waktunya kita bangkit, berdiri, berani menyampaikan kebenaran. Ya, kalau selama ini kita kompromi, hari ini waktunya bertobat. Nang kompromi terus. Ya, nanti udah mau Natal kompromi lagi, mau tahun baru kompromi lagi. Ya, haleluya. Mau sampai kapan Anda begitu? Kompromi terus. Ya, jangan tunggu semua orang setuju, gak bakalan, saudara. Ya, dunia ini pro dan kontra itu biasa. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang suka, ada yang enggak. Ya, kalau mau tunggu setuju semua nggak bakalan. Ya, jangan tunggu keadaan tenang, karena dunia nggak bakalan tenang. Keadaan nggak bakalan tenang. Ya, jangan tunggu panggung besar. Mau panggung apa lagi, saudara? Ya, haleluya. Berjalan saja. Ya, dunia sedang gelap, makanya saudara dan saya harus menjadi terang dalam kegelapan. Dunia sedang bising, makanya kita harus bersuara. Dunia sedang menyesatkan kita, ya, makanya kita harus berdiri di atas kebenaran supaya kita nggak tersesat dan orang lain, keluarga kita juga nggak tersesat. Ya, berdiri di atas kebenaran. Ingat, Yesua tidak tunggu aman, tetapi dia mulai dari padang gurun. Dia tidak tunggu dukungan, tetapi dia berdiri sendiri. Ya, Yesus ada dukungan. Murid-muridnya aja apa? Mengkhianati kok. Iya kan? Dari 70 berapa murid-muridnya? 70-an. Ya. Turun ke 12. 12 satu mengkhianat pula. Jadi 11. Iya kan? Ketika Yesua ditangkap, kabur semua, ngeri. Ya kan? Bahkan Petrus menyangkal. Nah, kan? Coba. Haleluya. Apakah dia butuh dukungan? Enggak. Ya, haleluya. Tapi kita memang butuh saling dukungan satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak ada, ya berupaya. Nanti Bapak Yahweh akan kirim komunitas yang untuk saling mendukung. Kita lah itu. Saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Kita nggak sendiri. Ya. Kemudian dia tidak tunduk pada sistem. Ya. Tapi dia tunduk pada Elohim. Haleluya. Ya, itulah teladan kita.
Itulah panggilan kita dan itulah gaya hidup kita. Jadi hari ini mari kita nyatakan dengan tegas. Ya. Haleluya. Bisa ikutin saya? Kita berkata sama-sama, ikutin saya ngomong. Oke? Saya tidak mau jadi rohani yang lembek. Saya mau hidup kudus. Saya mau berdiri tegak. Saya mau jadi penjaga gerbang. Saya mau jadi terang di tengah gelap. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.